Om Swastiastu, adik-adik teman-teman Sankara. Nah, sekarang kita berada di rumahnya Bapak Wayan Adi Gunarto, SSN, MSN. Panggil Bapak aja ya, kan udah berkeluarga. Beli. Pada kesempatan kali ini, kami dari Sanggar Sankara mencoba untuk membuat sebuah video tentang seni tari. Karena kita tahu bahwa Sanggar Sankara ini bergerak di bidang tari. Jadi narasumbernya langsung kepada Pak Wayan Adi Gunarto. Bapak Beli Adi Gunarto yang juga sebagai dosen di ISI Denpasar. Om Swastiastu, Pak Man. Kita gini aja ya, nggak boleh salam-salaman. Social distancing, physical distancing. Untuk pada saat video ini dibuat. Nah, kita interogasi. Nah, secara umum kita tahu bahwa di Bali itu seni tari pasti itulah ikon Bali gitu. Jadi sebenarnya secara umum apa sih itu tari gitu, bagi seorang Adi Gunarto? Bagi saya tari itu adalah sebuah ungkapan ekspresi ya, baik itu bagi penciptanya ataupun bagi si pelakunya. Di sana ada sebuah pembawaan sebuah karakter. Jadi seorang penari itu menampilkan sebuah karakter atau peran yang dia bawakan lewat bahasa gerak. Jadi penekanannya adalah pada gerak. Mana gerak pada tari itu adalah gerak yang simbolis, seperti itu. Jadi dalam tari itu sesungguhnya kita belajar untuk memahami karakter, belajar untuk memahami diri, dimana ketika kita tampil membawakan sebuah tarian, di sana kita harus mampu pada saat pentas itu bertransformasi, kita menjadi tokoh yang kita bawakan, kita menjadi peran atau karakter yang ada pada tarian itu sendiri. Jadi ketika selesai ya kita kembali jadi kita sendiri. Jadi ada proses pengekspresian diri, aktualisasi diri seperti ini kan. Cukup berat kayaknya ya. Bahasanya berat bagi seorang akademisi, itu berat, lumayan berat. Biar Beli Adi aja yang berat. Adik-adik jangan ya. Itu sudah berat. Berarti dari yang tangkap, berarti sebuah ekspresi pengungkapan diri. Tentunya nanti ada sebuah persembahan dan ekspresi diri pada yang akan dipersembahkan, entah tuh nanti yadnyo, mungkin tamu dan lain sebagainya. Konteks kegiatannya. Dan juga kenapa Om Adi sekarang Om Adi Gunarto memilih tari? Oke, awalnya sebenarnya ketika belajar menari itu pertama sekitar dari kelas 3 mau ke kelas 4 SD itu pertama kali belajar menari. Jadi pertama karena diminta sebenarnya sama bapak, bukan pertama ya, bukan dari keinginan sendiri, tapi karena diminta oleh bapak, oleh orang tua, diminta untuk belajar menari. Ayo belajar menari, karena waktu itu akan ada persiapan di rumah, mau ada upacara. Jadi nanti pas upacara di rumah supaya bisa menari gitu. Akhirnya pertama belajar di kapal, di Sanggar Yudhistira ya, Sanggar Rama. Di sana belajar dari mulai naik ke kelas 4 SD itu belajar. Kemudian ketika berinteraksi dengan teman-teman, belajar menari, akhirnya secara alami dia dari dalam diri yang mulai tertarik untuk terus tekun belajar. Tapi ada satu fase ketika masuk SMP itu sempat terputus lagi. Sempat terputus menari dan beralih belajar ngukir waktu itu. Dan ngukir sama Pak Man juga kan. Pak Man, oke Pak Man. Belajar ngukir waktu itu. Kita kelas SMP ya. Kelas 1 sampai kelas 3 SMP sempat belajar ngukir. Masih polos-polosnya. Kemudian akhirnya pada suatu saat diminta untuk menari lagi.
diminta untuk ngayah oleh Pak Mati Swarja, seorang penari tokoh Kresna waktu zaman zaman populernya Satria Mahabharata ya, zaman itu seorang tokoh Kresna penari itu, beliau meminta untuk ngayah menari. Nah dari sana kemudian kembali lagi beraktivitas menari, akhirnya belajar nekun langsung ketagihan, akhirnya ke SMKI, ke ISI Jogja ya di ISI Denpasar dulu baru ke ISI Yogyakarta untuk S2-nya. Jadi karena dari proses dari lingkungan juga ya, ketika terus bergaul dengan teman-teman di bidang tari, terus belajar menari ya keterusan secara tidak langsung di dalam diri ya tumbuh kecintaan. Itu yang paling penting ketika kita melakukan aktivitas apapun, lebih lagi menari ya, harus tumbuh kecintaan kan dari dalam diri. Jadi suka, kita menyukai bidang yang kita geluti apapun itu. Nah dari sana kita akan menikmati melakukannya, senang. Itu yang penting ditanamkan. Nah, karena kalau kita sudah merasa terpaksa, mungkin awalnya sih ya ada kayak gitu, tapi karena seiring dengan berjalannya waktu akhirnya suka. Itu yang paling penting ditanamkan. Sepertinya dari yang mirip-mirip nih sama adik-adik yang mungkin yang belajar di sini di Sanggar Sangkara. Rata-rata mereka biasanya dari kelas 4 SD, 3 sampai 4 SD itu baru mereka serius untuk belajar tari. Selebihnya ya itu tadi agak sedikit pemaksaan dari mungkin dalihnya uji mental, tes mental gitu di awalnya biar mau tampil. Jadi mereka tidak minder untuk tampil di depan umum. Akhirnya baru di kelas 4 baru mereka yang ya kelas 4, kelas 6 baru SMP ya seperti tadi. SMP sempat vakum sama juga. Begitu SMP vakum biasanya karena banyak kegiatan dan lain sebagainya. SMA baru mereka kayak keranjingan lagi biasanya. Seiring dengan perjalannya waktu kita akan menemukan jati dirinya kita akan akan mengetahui passion saya di sini ya. Saya lebih suka di sini. Tapi ketika belajar menari sesungguhnya kita itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Kita belajar untuk merasakan, karena menari kan harus ada ekspresi, ungkapan ekspresi, merasakan, belajar melihat, belajar seni merasa ya. Seni berarti kalau kita menari itu karakter ya, karakter tari yang dipahami, karakter tarinya yang dipahami. Karakter tarinya bukan kita langsung jadi itu, tapi pada saat menari kita bertransformasi menjadi apa yang kita perankan. Jadi seperti itu ya. Jadi berkaitan juga yang tadi bagaimana dengan tari Bali. Oke, kalau kita tari dia itu kan tumbuh di lingkungan budaya masyarakat, di lingkungan masyarakat ya yang karakter atau budayanya, latar belakang budayanya beda-beda. Latar belakang budaya tari yang tumbuh di Bali, latar belakang budayanya ya di Bali. Kalau di luar Bali ya latar budayanya juga beda. Nah, kalau kita di Bali, tari itu kan selalu dia itu sangat lekat dengan ritus biasanya, ritual keagamaan, dengan persembahan. Itu tari itu sebagai sarananya, sebagian dari ritual itu sendiri, bukan hanya sekedar sebagai pelengkap, tapi dalam konteks dia seni yang ritual ya, tari itu sebagai sarana, sebagai dalam sebuah bentuk sarana upacara. Tapi kalau dalam konteks pertunjukan ya dia memang murni sebab untuk diapresiasi, dinikmati ya, untuk hiburan seperti itu. Jadi kembali pada latar belakang budayanya, konteks kegiatannya, itu yang dia penting. Perjalanan dari Sanggar sendiri, motivasi orang tua untuk melatihkan anaknya di Sanggar itu motivasinya adalah untuk bisa ngayah. Apa yang dipersembahkan yaitu ekspresinya sendiri dipersembahkan kepada Sang Pencipta sebagai rasa terima kasih karena atas karunia yang diberikan. Jadi sarananya adalah dirinya sendiri, badannya sendiri dipersembahkan dalam berupa tarian. Jadi seperti itu kayaknya kegiatan melalui seni kita juga melakukan sebuah persembahan lewat sebuah bentuk persembahan keindahan. Berarti
tidak orang sembahyang ya Iya. seperti itu aja Lewat jadinya. menari pun kita bisa melakukan persembahan. Nah, yang terakhir nih, berarti bagi yang mau belajar tari, apalagi tari, khususnya tari Bali, apa nih tipsnya? Yang pertama itu tadi kita sudah sempat singgung. Ketika mau belajar menari, satu harus ada keyakinan dalam diri, ada kecintaan, itu dulu. Cinta dan yakin, keinginan untuk belajar kan kayak gitu Pak. Yang penting mau Belajar, dulu ya. mau dulu gitu. Yang namanya belajar pasti ada prosesnya. Seiring dengan perjalanan waktu nanti itu yang menentukan hasilnya seperti apa. Tapi ketika belajar ya kita harus tumbuh kecintaan dulu, menyukainya dulu, kemudian yang penting adalah belajar tekniknya. Kenapa? Ini yang penting. Jangan mengejar bentuk dulu ya. Jangan mengejar bentuk. Bentuk itu kan nanti hafalan ya. Tapi tekniknya, karena ini fondasinya. Kalau kita kayak membuat sesuatu ini dasarnya, basicnya. Kalau tekniknya sudah bagus, otomatis nanti ketika diminta membawakan tarian apapun akan bagus hasilnya. Karena ketika basic kuat, apapun yang dibawakan tariannya akan bagus. Tapi ketika basic tekniknya kurang bagus, tarian yang dibawa pun nanti akan menjadi kurang kuat. Teknik yang penting, kemudian pelajari karakternya. Setelah teknik akan belajar tari apa, harus tahu dulu karakternya. Ya, harus tahu dulu sekilas cerita tentang tariannya, menggambarkan apa untuk adik-adik bisa nanti masuk ke membawakan karakter tarian itu. Berarti ini ya, kita harus belajar teknik. Berarti kalau belajar teknik, adik-adik atau teman-teman yang mau belajar tari harus sabar, karena mirip yoga ya. Perlu kesabaran, latihan pernafasan, dan tekun. Karena kalau hanya sekali, nanti kalau tidak, karena ini skill harus dilatih. Harus konsisten lah ya. Nah, itu dia. Tekun kuncinya. Jadi belajar menari harus sabar, harus disiplin ya, komitmen dengan diri. Jangan setengah-setengah, udah tekuni apapun kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Belajar menari itu ini sebut bekal ya, bekal keterampilan nanti tuh adik-adik ketika sudah dewasa itu akan banyak sekali manfaatnya. Apalagi kesenian itu merupakan ciri khas dari sebuah budaya ya. Kita di Bali sangat lekat dengan kesenian, dengan tari. Nah, sekian dulu video kali ini. Mungkin kalau ada dari teman-teman dari Sankara, teman-teman Sankara mau ada yang pertanyaan atau apapun itu tentang mengenai tari, bisa di komen di bawah ya. Kita akan berusaha untuk tetap memberikan sebuah pengetahuan tentang tari kepada teman-teman semua. Jadi karena kita sudah punya narasumber yang oke, jempol dulu dong. Ting. Jempol juga. Jempol dulu dong semua. Ya, karena kayaknya sudah panjang durasinya. Ucapkan terima kasih dulu sama Om Adi, Pak Adi Gunarto. Ya, sama-sama, Wan. Pokoknya support terus Sanggar ini. Semangat terus belajar. Ya, terima kasih. Sampai jumpa dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.